Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 9. Pada video kali ini, kami akan membahas materi mengenai startup digital yang mencakup pengertian startup, faktor keberhasilan startup digital, dan juga faktor kegagalan startup digital. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, pengertian startup digital. Startup adalah sebuah perusahaan rintisan atau perusahaan yang belum lama beroperasi. Startup adalah institusi manusia yang dirancang untuk menciptakan produk atau jasa di tengah ketidakpastian yang ekstrim. Startup dirancang untuk menemukan sebuah model bisnis yang dapat berulang dan berskala. Dari definisi tersebut dapat diartikan, startup adalah sebuah perusahaan rintisan yang dirancang untuk menemukan model bisnis yang tepat untuk perusahaannya agar dapat bertahan di tengah ketidakpastian yang ekstrim. Kemunculan startup digital tidak terlepas dari perkembangan teknologi dan internet yang pesat. Di era digital saat ini, internet telah menjadi bagian yang tidak dapat terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Hal ini membuka peluang baru bagi para pengusaha untuk menciptakan bisnis inovatif berbasis digital. Menurut Blank, startup digital merupakan suatu organisasi yang dirancang untuk menemukan sebuah model bisnis baru untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Kemajuan teknologi mendorong pertumbuhan ekonomi di sektor digital. Akibatnya, banyak bermunculan perusahaan rintisan baru, khususnya di bidang digital. Selain itu, keberhasilan startup Indonesia seperti Gojek, Traveloka, dan Tokopedia membuktikan bahwa startup Indonesia dapat bersaing secara global. Pembahasannya selanjutnya, faktor keberhasilan startup digital. Menurut Bill Gross, dalam risetnya terhadap 200 startup digital, terdapat beberapa faktor keberhasilan startup digital. Yang pertama, timing. Timing adalah pemilihan waktu atau momentum yang tepat untuk melakukan sesuatu. Timing merupakan faktor utama dalam startup yang telah dibuktikan oleh sejumlah startup yang sukses. Bill memberikan contoh bagaimana timing sangat berpengaruh terhadap startup. Pertama adalah Airbnb. Banyak orang beranggapan tidak ada orang yang akan mau menyewakan rumah mereka ke orang asing. Anggapan itu ternyata salah. Airbnb muncul di saat orang-orang sangat memerlukan pendapatan tambahan. Dan salah satu cara yang disediakan oleh Airbnb adalah dengan menyewakan tempat tinggal mereka. Yang kedua, tim. Startup membutuhkan struktur tim yang sesuai dengan kebutuhan kerja. Membangun sebuah startup bukanlah perkara yang mudah. Itu semua membutuhkan kerja keras dan usaha yang luar biasa. Yang ketiga, model bisnis. Model bisnis merupakan alat bantu yang menjelaskan bagaimana suatu organisasi menciptakan, memberikan, dan menangkap suatu nilai tambah. Sebuah startup memerlukan alat ini untuk memberikan pandangan yang menyeluruh akan proses bisnis yang akan direncanakan, atau bahkan menjelaskan bisnis yang sedang berjalan. Yang keempat, funding. Rekan bisnis dan investor mengetahui bahwa organisasi sebuah perusahaan berkaitan erat dengan kesuksesannya. Jika perusahaan memiliki organisasi yang buruk, pihak luar tidak akan mempercayai. Bill mengungkapkan bahwa startup sekarang sangat mudah memperoleh investasi, asalkan mereka memilih tim yang kuat dan solid. Mendapat investasi bukanlah hal yang mustahil. Startup sukses tujuan dari sebuah bisnis adalah mendapatkan keuntungan yang tinggi dengan cara yang lebih efektif dan efisien. Yang kelima, ketahanan pribadi. Ketahanan pribadi disebut juga sebagai resiliensi yang diartikan sebagai sebuah konsep yang menggambarkan kekuatan dan ketangguhan yang ada dalam diri seseorang ketika menghadapi kesulitan atau kondisi yang menekan. Resiliensi psikologis dapat dilihat dari kemampuan untuk bangkit dari pengalaman emosional yang negatif, seperti bangkit dari kondisi stres. 6. Rasa percaya diri. Rasa percaya diri adalah keyakinan seseorang terhadap kemampuan, nilai, dan kualitas diri sendiri. Rasa percaya diri adalah sesuatu yang harus melekat pada jiwa seorang pemimpin. Ketika memutuskan untuk menjadi seorang CEO dalam sebuah startup digital, berarti ia harus mampu untuk bisa menjalankan semua tugasnya dengan baik sesuai kemampuan. Karena itu penting untuk dapat menganalisis tentang keuntungan dan kerugian perusahaan yang dipimpin. 7. Berpegang teguh pada prinsip. Sikap yang harus dimiliki oleh seseorang yang ingin memiliki ketahanan pribadi yang kuat dan tangguh adalah sikap berpegang teguh pada prinsip dalam proses untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Prinsip-prinsip yang dipegang secara teguh akan menjaga konsistensi seorang individu dalam melakukan segala aktivitasnya.
Dengan demikian, prinsip tersebut akan tetap berpegang teguh dengan apa yang ia yakini dan percayai, tidak mudah terpengaruh oleh siapapun. 8. Kemandirian. Kemandirian bisnis merupakan sebuah jalan menuju kebebasan dan kesuksesan yang penuh dengan tantangan dan peluang. Dengan kerja keras, dedikasi, dan strategi yang tepat, sehingga dapat mencapai kemandirian bisnis dan membangun usaha yang berkembang pesat. 9. Berani mengambil resiko. Seorang CEO startup digital harus mampu menciptakan sesuatu yang berbeda dengan mampu menangkap peluang yang ada. Salah satu karakteristik seorang wirausaha yaitu berani mengambil resiko. Resiko dapat diartikan sebagai suatu ketidakpastian di masa yang akan datang dan dapat diartikan juga sebagai suatu konsekuensi yang memunculkan dampak yang merugikan. Faktor kegagalan startup digital. 1. No market need. Market adalah hal fundamental dalam tumbuhnya startup. Itulah kenapa dalam startup ada konsep produk market fit. Karena fitur secanggih apapun yang ditawarkan, jika tidak memecahkan masalah customer, produk itu akan ditinggalkan. Begitu juga produk secanggih apapun tidak akan diminati customer jika tidak memberi benefit yang cukup kepada customer. 2. Run out of cash. Kas dalam bisnis ataupun startup berperan seperti bensin dalam mobil. Laba sebuah startup atau perusahaan bisa jadi tercatat besar, tetapi jika simpanan kas sudah habis pada tahun itu, nasib bisnis akan terancam gagal. Jika tidak bisa mendapatkan funding, begitu juga walaupun perusahaan Anda tercatat merugi. Tetapi simpanan kasnya masih bisa digunakan untuk 2 tahun pembangunan usaha, maka umur bisnis masih cukup panjang. 3. Not the right time. Layaknya mesin dengan suku cadang yang tidak kompatibel, tim yang tidak tepat menghasilkan kinerja yang buruk. Kurangnya keahlian, komunikasi yang terhambat, dan peran yang tidak jelas menghambat kelancaran proses kerja. Memicu penundaan, kesalahan, dan pemborosan sumber daya. 4. Get out competitive. Tidak kompetitif atau mudah ditiru, sehingga begitu launching produk banyak perusahaan membuat model bisnis serupa. Bahkan beberapa kompetitor merupakan startup besar yang sedang meluaskan market mereka. 5. Poor product. Produk atau layanan yang kurang baik adalah sebab berikutnya dalam kegagalan startup. Kurang baik di sini adalah tidak memenuhi kebutuhan konsumen secara tepat. 6. Need atau lack business model. Business model yang tidak tepat juga faktor kegagalan yang serius. Startup misalkan harus memiliki faktor unik approachment dalam mengakui sisi customer. Model bisnis yang unik dan berbeda bisa menjadi daya tarik konsumen. 7. Permarketing. Marketing adalah tiang penyangga bisnis. Aktivitas marketing bertujuan untuk mendapatkan viralitas dalam masyarakat. Contohnya dahulu Gojek sering menjadi viral dengan kisah pengemudiannya. Misal pengemudi membawa anaknya sambil menyetir atau pengemudi yang menjadi driver Gojek untuk membangun pesantren. Keuntungan viralitas inilah yang menjadi Gojek dapat mengalahkan pesaingnya dan menjadi unicorn baru. 8. Lost focus. Sudah berulang kali membangun bisnis dan startup yang berujung pada kegagalan. Dikarenakan para pendiri startup mulai fokus bekerja ketika dalam 1 tahun revenue yang dihasilkan tidak mencukupi kebutuhan hidup. Akhirnya fokusnya bercabang dan membuat startup gagal. Salah satu pertimbangannya venture capital ketika memilih mendanai sebuah startup adalah apakah tim foundernya memiliki fokus yang maksimal atau tidak. Baik, itu tadi materi mengenai startup digital. Semoga video ini bermanfaat dan menambah pengetahuan kita semua. Terima kasih.